Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim Lintas Batas Dimensi ingin mengulas tentang beberapa hal yang mengenai Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, khususnya perayaan-perayaan tradisi yang setiap tahunnya diadakan oleh Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah tradisi larung sesaji yang di dua keraton ini diadakan hampir sama tempat-tempatnya, dan antara lain salah satunya adalah di Pantai Parangkusumo di Puri Jepuri, daerah Yogyakarta, dan satu lagi di Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Juga ada dua tempat yang berbeda antara Solo dan Yogyakarta. Kalau Yogyakarta di setiap 8 tahun sekali atau satu windu diadakan di Kayangan Lepeh, daerah Wonogiri, dan Solo tidak mengadakan larung sesaji di sana, namun Solo mengadakan di Hutan Krendowahono, daerah Kalioso, sebelah utara dari Keraton Surakarta. Namun di tiga tempat antara lain Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Pantai Parangkusumo, di dua kerajaan itu mengadakan ritual di tempat itu, dan hanya mungkin tanggalnya aja yang berbeda atau selisih. Dan ini adalah Puri Jepuri, di mana dulu diriwayatkan Panembahan Senopati waktu mau mendirikan Keraton Mataram, mau babat alas mentau, beliau bermeditasi di batu tersebut dan beliau bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul dan mengadakan perjanjian bahwa Kanjeng Ratu Kidul mau mengemban atau mau ngomong atau mau ikut melindungi, dalam arti ngemong rakyat Mataram di bawah pimpinan dimulai dari Panembahan Senopati sampai anak cucunya. Dan oleh karena itu, untuk memperingati peristiwa tersebut, oleh karena itu Keraton Yogyakarta mengadakan ritual buang sesaji atau labuhan mulai dari Puri Jepuri. Ada juga ini Keraton Jogja yang mengadakan. Ada beberapa sesaji yang memang harus ditanam, ada sesaji yang lainnya juga harus dilarung atau dihanyutkan atau dibuang ke laut. Dan oleh karena itu, sampai turun-temurun, dimulai dari Panembahan Senopati sampai sekarang masih rutin diadakan oleh Trah Mataram, khususnya dalam hal ini Keraton Surakarta juga merupakan trah dari Mataram juga, dan biasanya juga dipimpin oleh salah seorang dari kerabat keraton, baik dari Surakarta maupun dari Yogyakarta. Dan ada lagi di Gunung Merapi, ini adalah Sri Manganti di Gunung Merapi yang biasa dipakai untuk labuhan Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Dan semasa Mbah Marijan dulu juga yang mimpin juga di sini, dan sekarang juru kuncinya dipegang oleh anaknya, yaitu Pak Asih, yang sekarang ditunjuk sebagai abdi dalam kepercayaan dari Keraton Yogyakarta, juga mengadakan acara labuhan di Merapi di Sri Manganti ini juga di Gunung Lawu diadakan di Hargodalem namanya. Kalau di Gunung Lawu ini adalah Hargodalem, dan Keraton Yogyakarta maupun Keraton Solo juga mengadakan di sini. Ada satu lagi di Jogja yang lakukan adalah di Kayangan Lepeh. Ini adalah potret Kayangan Lepeh yang diadakan setiap 8 tahun sekali atau satu windu, mengenang tempat pertapaan riwayat Panembahan Senopati dulu mengadakan
ritual bertapa di sini waktu mau mendirikan kerajaan Mataram, dan di tempat ini pula beliau sering bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul juga. Dan dikisahkan akhirnya pada suatu hari beliau kesiangan, dan saking buru-burunya Panembahan Senopati meninggalkan tempat ini karena kesiangan, ketahuan oleh abdi dalamnya. Oleh karena itu salah satu tasbihnya ketarik oleh Kanjeng Ratu Kidul, sehingga talinya putus dan tersebar kemana-mana. Maka banyak pertapa-pertapa yang kesini dulu untuk mencari butiran-butiran tasbih. Namun juga banyak yang mencari pesugihan. Kalau sekarang malah lebih banyak orang mencari pesugihan dibandingkan untuk mencari sesuatu yang lain. Ini adalah ritual dari Keraton Surakarta yang diadakan di Pantai Parangkusumo, Labuan di bulan Suro, dan banyak ubur rampe yang harus disanggarkan di Puri Cepuri dulu, sama seperti di Jogja, sebelum lainnya dilarung atau dihanyutkan atau dibuang ke Parangkusumo lautnya. Dan hanya beberapa meter sebenarnya jaraknya. Namun di masa pandemi ini tidak banyak yang menghadiri atau datang karena masih dalam kondisi pandemi, dan orang-orang juga membatasi diri untuk bepergian jauh. Hanya orang-orang tertentu yang datang. Dan kalau hari-hari biasa sebelum ada pandemi dulu, setiap tahunnya banyak sekali orang datang, wisatawan-wisatawan yang tahu jadwalnya Keraton Solo maupun Jogja mau mengadakan ritual-ritual seperti ini. Biasanya mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan dan ngalah berkah. Dan anehnya biasanya tuh setelah ubur rampe itu diarak menuju ke laut, biasanya tuh seperti seolah-olah tuh laut itu tahu bahwa akan ada ubur rampe itu. Jadi ombaknya biasanya datang bergelombang-gelombang, seperti diundang atau dihadang gitu. Jadi seolah-olah alam itu juga tahu. Dan ini sebenarnya hukum keseimbangan alam, dan Keraton Solo maupun Yogyakarta itu netepi hukum papat kalimo pancer atau 4 penjuru arah angin, dan 5 pancernya itu adalah jejer atau berdirinya keraton tersebut. Dan ini adalah persiapan Keraton Surakarta yang mau mengadakan labuan ke Gunung Lawu, karena Gunung Lawu juga mempunyai sejarah yang sama pentingnya di dua keraton tersebut, yaitu semasa Brawijaya naik ke atas Gunung Lawu, dan beliau memilih menyingkir dibandingkan berperang, sehingga beliau memilih perdamaian. Dan sampai akhirnya dipercaya beliau moksa di atas Gunung Lawu. Bahkan dipercaya juga beliau di sana menggunakan jejuluk atau julukan Sunan Lawu. Dan kalau di Gunung Merapi ini, karena Keraton Solo maupun Yogyakarta juga mempunyai riwayat panjang, kalau diceritakan bahwa dulu Ki Jurutaman, penjaga kerajaan Mataram dulu, yang manusia biasa, sehingga disuruh makan telur dok jagat oleh Panembahan Senopati, sehingga setelah memakan telur pemberian dari Kanjeng Ratu Kidul, sehingga menjadi kajiman, tubuhnya menghilang dan membesar dan tinggi, sehingga Ki Jurutaman disuruh tinggal di atas Gunung Merapi untuk menjaga Gunung Merapi. Dan ini saya perlihatkan di Pasar Dieng, atau orang biasa sebut Pasar Setan, di Gunung Lawu. Saya dulu pernah pada tahun 90-an naik ke sini dan bikin perkemahan, sengaja berkemah di sini 1 malam sebelum naik ke Argodalam. Dan saya mendapat sesuatu dari alamnya sini, dan sampai sekarang masih saya simpan. Dan ini memang mungkin salah satu tempat yang
disakralkan di Gunung Lawu, di mana di setiap habis maghrib itu terdengar seperti orang-orang yang ramai sekali, tetapi tidak ada atau tidak kelihatan manusianya. Ini Argo Dalem yang untuk larung sesaji di dua kerajaan itu, yaitu Mataram atau Yogyakarta dan Solo, dan puncak akhir dari setiap perayaan di dua kerajaan tersebut di Gunung Lawu adalah di Argo Dalem, sebelum para abdi dalem dan orang-orang dari dua kerajaan itu turun. Mereka juga menyempatkan ada yang ke Sendang Derajat, ada Sumur Jolotundo, dan di beberapa titik yang sengaja untuk diziarahi di atas Gunung Lawu ini. Lawu ini adalah lawas, jadi penunggunya juga, orang gaibnya juga sangat lawas sama kuno ini, sejak zaman Hindu, bahkan sebelum ada agama atau sebelum ada Hindu pun prasejarah di setiap kepercayaan itu kan ada sebelum agama itu ada, sehingga masyarakat Jawa juga naik ke atas Gunung Lawu. Dan ini upacara di Alas Kerendohano yang dilakukan oleh Keraton Surakarta di setiap tahunnya, Maiso Lawung, jadi larung sesaji kepala kerbau. Ini adalah pagar gaib Keraton Surakarta di sisi utara, sehingga setiap tahunnya Keraton Surakarta mengadakan labuan di sini. Sebenarnya Keraton Surakarta ini juga ada lagi labuan di Alas Donoloyo. Alas Donoloyo itu daerah Wonogiri di setiap tahunnya, dan hanya di Keraton Solo yang mengadakan. Mungkin demikian dulu lintas batas dimensi. Bagi Anda yang belum like, share, subscribe, silahkan. Bila menyukai video ini, sekian dan terima kasih.